Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Hari ini spesial kita akan belajar tentang statistika. Statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi tentang data itu ada beberapa bagian ya. Data tuh misalnya nilai kalian, nilai rapor, data apa lagi biasanya? Data, oke, kalau anak-anak mesin itu berarti bisa saja data berupa pengujian sampel, pengujian pengujian produk, bukan sampel ya, karena kan sudah produk ya, pengujian produk, atau data-data mengenai statistik keberhasilan produknya itu seberapa tinggi sih untuk dibuat gitu, dan lain-lain. Nah, itu masih sedikit ya yang Bapak sebutin ya, padahal banyak sekali. Nah, untuk data sendiri itu dikelompokkan menjadi 4 bagian, tapi tenang saja, kita akan mempelajari cukup 2 saja, yaitu bagaimana cara mengumpulkan data dan cara mengolah data. Pengumpulan data di sini bukan berarti kita turun ke lapangan mencari data, nanti mungkin akan terjadi seperti itu, tapi karena sekarang dalam pandemi kita masih belum bisa melakukannya, maka yang sudah ada di buku saja, data yang ingin dikumpulkan itu yang sudah jadi, tapi kita tinggal menerjemahkannya. Yang pertama ada apa aja tuh? Yang pertama adalah diagram batang. Diagram batang tuh bentuknya seperti itu, yang mana sumbu X-nya itu mewakili tahun, yang sumbu Y-nya mewakili jumlah. Nih kalau ada diagram batang, misalnya pada tahun 1996, ini data ekspor tahunan total dari Zedia dalam juta Z. Set. Jadi pada tahun 1996, maka data yang tercatat ada 20 juta Z yang diekspor. 20 juta. Oke, cara membacanya seperti itu ya. Set, jadi kita tarik. Nah, kalau ada gambar seperti ini, itu berarti pada tahun 1996 di Zedia itu mengekspor dalam total 20 juta. Dengan totalnya 20 juta. Dan berikutnya. Oke, yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis ini mirip dengan batang, tapi yang menghubungkannya hanya berupa garis-garis saja. Jadi kalau di batang kan ini harus batang nih, tapi kalau garis misalnya 1996, lagi sebelahnya adalah tahun 1997. 1997. Nah, ini dia tidak berupa kotak tapi berupa titik. Katakanlah 1997 itu adalah 25, di atasnya lagi ada 25 juta. Maka dia menghubungkan dari titik ke titik, sehingga terlihat apakah dia nurun atau naik gitu. Yang berikutnya lagi adalah diagram lingkaran. Cukup kalau diagram cuma 3 saja. Di sini nanti kita akan mempelajari tentang bagaimana cara kita membaca diagram lingkaran atau membuat diagramnya. Nah, kita langsung saja ke latihan soal ya. Yang ini Bapak hapus dulu biar kita bisa mengerjakan latihan soalnya. Diagram batang, nggak usah deh, langsung aja ya. Biar kalian bisa melihat juga. Oke, untuk latihan soal, nomor 1, diketahui data dari, lingkaran dulu ya, Bapak kasih tahu ya. Lingkaran itu ada dua satuan. Yang pertama kalau menggunakan derajat. Derajat itu maksimal sampai 360 derajat ya. Kalau yang kedua adalah menggunakan persentase. Persentase itu mencapai 100%. Jadi satu lingkaran itu 360 derajat atau 100%. Nah, sekarang nomor 1 itu diagram lingkaran ya. Diagram lingkaran. Nomor 1 latihan soal, jadi ini Bapak bahaskan saja, kalian cukup mendengarkan dan mencatat, nanti kalau ada tugas silakan dikerjakan. Latihan soal. Nomor 1 itu diagram lingkaran, maka kita harus menerjemahkannya ke dalam bentuk derajat atau persen, yang diinginkannya apa gitu. Oke, kalian harus bisa merepresentasikan data-data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Ini kalau kalian bekerja di perusahaan sangat terpakai ya untuk
pekerjaan-pekerjaan tingkat tinggi nih, manajer dan lain sebagainya, bukan pekerjaan yang di bawah lagi, ini pekerjaan tingkat tinggi. Jadi kalau kalian mau karirnya lebih bagus, pekerjaannya lebih baik, ya harus belajar tentang statistika. Nah, hasil penjualan dan lain sebagainya. Oke. Untuk nomor 1, diketahui data dari 80 orang siswa. Oke, kita tahu ya totalnya 80 orang. 80 orang siswa itu adalah N-nya. Harusnya Bapak tulis N sama dengan, tapi ini sama dengan N, nggak apa-apa. N itu banyaknya orang ya. Banyaknya orang. Kemudian diantaranya 8 orang suka matematika. Yang suka matematika, MTK Bapak tulis, itu sama dengan 8 orang. Kemudian yang suka bahasa Inggris 24 orang. Bahasa Inggris 24 orang. Yang suka biologi 16 orang. Biologi 16 orang. Yang suka kimia 12 orang. Kimia 12 orang. Kalian suka kimia nggak? Suka dong ya. 10 orang suka fisika. Fisika 10 orang. Dan selebihnya suka agama. Sisanya ya. Maka dari 80 itu udah ada 8, 24, 16, 12 dan sisanya adalah suka agama. Oke. Yang diinginkan adalah lukislah diagram lingkarannya. Oke, yang pertama ini kita cari dulu yang untuk beberapa jumlah orang yang suka dengan pelajaran agama. Harusnya kita semua suka karena kita memiliki agama. Terutama agama Islam, Bapak juga suka sama orangnya berarti. Oke. Untuk yang agama, itu berarti kan kita total dulu tuh. Agama, untuk mencari N dari agama, itu sama dengan 80, kita kurangi dengan hasil penjumlahan semuanya ya, 8 tambah 24 ditambah 16 tambah 12 tambah 10 untuk fisika. Oke, langsung saja 80 dikurang 8 tambah 24 32, 32 tambah 16 52, 32 tambah 16 48, maaf. 48 tambah 12 60, 60 tambah 10 70. Jadi ternyata ada 70 orang yang sudah memiliki kegemaran masing-masing. Maka sisanya adalah 10 orang siswa. Nah, bagaimana caranya kita mengubahnya menjadi diagram lingkaran? Diagram lingkaran itu bisa persen, bisa derajat. Sekarang untuk yang derajat dulu. Untuk yang derajat nih Bapak hapus dulu yang di atas. Kita perlu diagram lingkaran kan? Nah, kita ke atas dulu ya. Derajat itu 100%, derajat itu 360 derajat. Dan persentase itu 100%. Maka kalau kita ubah semuanya ke dalam, ini kita harus ubah semuanya ke dalam persentase atau derajat gitu ya. Kalau misalnya 100%, maka dibagi dengan 100, bagi 80, terus kali 100% gitu. Karena ini 80 orang siswa ya. Jadi rumusnya untuk persentase itu sama dengan 8 orang siswa banyak yang diinginkan. Jadi katakanlah itu N kecil dibagi N yang besar. N besar itu yang ini Bapak ganti N besar ya. Dikali dengan 100%. Nah, kalau yang apa tadi satunya? Derajat. Derajat tadi berapa? 360 derajat ya. Itu adalah N dibagi N besar dikali 360 derajat. Dah, gitu aja. Jadi yang satunya dikali 100 derajat, 100%, yang satunya dikali 360 derajat. Oke, sekarang kita udah tahu jumlah agama adalah 10 orang siswa. Berarti yang di sini Bapak mau bikin konversinya. Jadi Bapak langsung tulis ya, yang jumlah agama adalah 10 orang siswa. 10 orang siswa. Jadi sekarang kita konversikan ke dalam bentuk persen dulu ya, 10 orang. Oke, dari matematika kalau dikonversikan ke persentase, maka bentuknya seperti ini nih jadinya. 8, kan 8 punyanya tuh. 8 per 80 dikali 100%. Sama dengan
8 per 80, 1 per 10. 1 per 10 dikali 100%. 1 per 10 dikali 100 hasilnya adalah 10%. Maka matematika 10%. Kemudian yang berikutnya bahasa Inggris. Bahasa Inggris 24 loh. 24 itu berarti 8 dibagi 24. Maaf. Kok 8 lagi sih? 24 ya. 24 dibagi 80 tetap 80 karena N yang besarnya selalu 80 dikali 100%. Maka akan menghasilkan 24 bagi 80 itu sama-sama kita bagi dengan 6. Bagi dengan 6, iya bisa. Bagi 6 kan satunya lagi 15 ya. Bukan, kita bagi 4 dulu. Bagi 4, 6 per 20. 6 per 20 kali 100%. Nah, ini bisa bagi 2 lagi ya ternyata ya. Oh, bagi 8 ya. Ya udah langsung bagi 8 aja. 24 kalau dibagi 8 itu akan menghasilkan 3. Dan 80 bagi 8 adalah 10. 3 per 10 dikali 100%. Maka 3 per 10 dikali 100 adalah 30%. Nah, berikutnya untuk yang fisika. Fisika 16 per 80. Sama-sama dibagi 8 lagi bisa nih. Oh, langsung dibagi 16 bisa. 16 per 80 dikali 100%. Kalau 16 dibagi 16 hasilnya 1. Sedangkan 80 dibagi 16 itu hasilnya 5 ya. 1 per 5 dikali 100%. Maka hasilnya adalah 20%. Lagi, lanjut. Untuk yang kimia 12 orang. 80 bisa dibagi 12 nggak ya? Nggak usah, pelan-pelan aja. Berarti 12 per 80 dikali 100% itu adalah kalau kita bagi 4 akan menghasilkan 3 per 80 bagi 4, 20. 3 per 20 dikali 100%. Nah, ini caranya adalah 100-nya kita bagi 20 dulu, yaitu 5. 5 dikali 3 hasilnya 15%. Oke, 15%. Berikutnya, fisika 10 orang, sama seperti agama juga 10 orang, maka 10 per 80 dikali 100%. 10 per 80 itu berapa? 1 per 8. 1 per 8 dikali 100%. Maka akan menghasilkan 100 kalau dibagi 4 aja 25, kalau dibagi 8 itu adalah 12,5%. Yang agama juga 12,5% karena sama dengan fisika, yaitu jumlah orangnya 10. Jadi kita bisa langsung menulisnya aja, nggak usah pakai perhitungan nih, langsung dicontek aja ya. Dia berarti 10 dikali bagi 80, ini 1 per 8 dikali 100% akan menghasilkan 12,5%. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini, kita bisa membuat diagram lingkarannya. Diagram lingkarannya kita buat dengan persentase yang kita miliki tadi. Oke, jadi diagram lingkarannya Bapak tulis di sini aja ya. Kita buat lingkaran dulu yang pertama. Aduh, penyok maaf. Ini juga penyok sih, tapi lebih baik daripada yang tadi. Kemudian kalian tentukan titik pusatnya tepat di tengah-tengah lingkaran tersebut. Sudah dapat titik pusatnya. Sekarang kita bisa mulai dengan penambahan unsur-unsur di dalamnya. Katakanlah ini semuanya ada 100% ya, totalnya 100%, maka untuk pembagiannya kita bisa mengira-ngira 10%-nya itu adalah 1/10-nya, 1/10 dari 100%. Kita kira-kira aja seperti ini, 10%. Nah, ini adalah untuk matematika. Matematika kalian tulis 10%. Nah, lagi untuk yang berikutnya matematika ini kita arsir gitu aja, arsir warna merah karena kita berani. Berikutnya adalah bahasa Inggris 30%, berarti 3 kali dari matematika kan. Kalau matematika segini, katakanlah bahasa Inggrisnya segini. Ini bahasa Inggris 30%. Kita arsir. Nah, oke. Berikutnya adalah biologi 20%. Biologi ini sudah warna ungu, kita kasih biologi warna jingga. 20%, katakanlah seperti ini. Biologi 20%. Warnanya kita arsir dengan warna yang sesuai dengan garisnya saja. Nah, berikutnya lagi adalah kimia 15%. Kimia tadi udah warna merah, sekarang kita pakai warna hitam.
kimia 15%, mendekati 10 ya, karena emang 10 dan 15 tuh deketan aja, 15%. Seperti ini kita arsir sesuai dengan warna garisnya. Dan yang terakhir ada dua tuh, 12,5 dan 12,5 fisika. Maka kita bagi dua aja. Ini warna kuning, fisika dan apa itu? Fisika dan agama. Oke, warna kuning tapi fisika Bapak suka, makanya Bapak kasih warna ungu. Fisika 12,5%. Kemudian yang agama warna hijau. Agama 12,5%. Oke ya, mohon maaf ini tidak terlalu mewakili persentase yang sesungguhnya gambarnya karena beberapa hal, tapi yang bisa Bapak tekankan adalah konsep untuk mengerjakannya seperti ini. Sekarang bagaimana kalau pengerjaannya berupa derajat? Oke, ini adalah lingkaran yang persentase ya. Sekarang untuk derajat, kita ubah semuanya ke dalam bentuk derajat. Oke, yang kita hapus sebenarnya adalah persentasenya ini aja, 100% ini, karena derajat itu tinggal mengganti menjadi 360 derajat. Ini supaya hemat tulisan juga ya, hemat waktu, jadi kita akan ganti dengan derajat nanti, 100%-nya jadi 360 derajat. Sudah? Oke, sekarang kita ganti 8/80-nya tetap ya, semuanya tetap, kecuali dalam bentuk derajatnya. Derajatnya jadi 360 derajat. Kalau ini dikali 1/10 dikali 360 derajat, itu kayak nolnya dihilangin 1, sehingga akan menghasilkan 36 derajat. Yang ini juga dikali dengan 360 derajat. 3/10 dikali 360 derajat, nolnya dihilangin 1 jadi 36, tapi 36-nya dikali dengan 3 akan menghasilkan 108 derajat. Terus 16/80 dikali 360 derajat, 1/5 dikali 360 akan menghasilkan 36. Tadi kan kalau dibagi 10 36 ya, kalau dibagi 5 maka kedua kalinya yaitu 72 derajat. Kemudian yang ini dikali 360 derajat, yaitu 3/20 dikali 360 derajat. Oke, tadi kan kalau dibagi 10 36, kalau bagi 20 berarti bagi duanya lagi, yaitu 18. 18 dikali 3 hasilnya adalah 54 derajat. Kemudian yang ini sama, dikali 360 derajat, 1/8 dikali 360 derajat. Oh, ini enak ya, nggak pakai desimal-desimal. Maaf, 360 dibagi 8 ya, Bapak kira tadi dibagi 9. Kalau dibagi 8 itu berarti, kalau dibagi 8 tuh 36 itu adalah 30, berapa yang paling dekat ya? 24, 32, itu 40, 32, sisanya 40, 45 derajat. Oke, hasilnya ini juga 45 derajat sama ya. Sudah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal mengganti item-item yang ada di persentase yang tadi dengan derajat. Yang misalnya bahasa Inggris nih, 30%. Padahal bahasa Inggris adalah 108 derajat. Kita ganti 108 derajat. 108 derajat tuh gantinya di sini ya, ini 108. Maaf ya, ini nggak jadi yang ini. Bapak ulangi aja. Nah, ini gantinya di sini. 108. Kalau matematika berapa? 36. Kita tulis sini 36 derajat. Derajat ya. Kalau biologi 72. Kita tulis 72 derajat. Yang kimia 54 derajat. Oke, untuk fisika dan agama karena nggak muat kita taruh di sini aja. Fisika adalah 45 derajat dan agama juga 45 derajat. Oke, jadi kalian baru saja mengganti persentase menjadi derajat, dan derajat juga bisa digantikan jadi persentase. Oke, sekian dulu video dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.